Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medina Zakia atau yang biasa dipanggil Mei atau Medina dalam ngobrol dadakan ke 17 ya kali ini ya. Maaf off cam karena pertama barusan baterainya lagi minim, terus yang kedua lagi agak kurang fit gitu. Nah ya, kali ini di ngobrol dadakan 17 kita akan ngomongin tentang eh, karya dan ekspresi. Jadi bagaimana berekspresi melalui berkarya dengan siapa? Dengan Mbak Yofi. Bentar ya, kita lihat dulu udah online belum dia. Ya udah, bentar Yofi, kita invite, maaf ya offline, apa namanya, off cam. Tunggu, tak invite dulu. Sudah? Udah aku invite. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Yofi? Waalaikumsalam. Iya, Baik. maaf ini apa namanya off cam. Pertama baterainya apa namanya terbatas, barusan baru ngecek tinggal berapa nih? Tinggal berapa persen gitu. Terus bawa 10%. Terus yang kedua, aku lagi agak-agak apa, bukan nyesek, siapa sih namanya nih? Tadi agak-agak sakit dadanya, kurang sehat, makanya jadi apa namanya off cam dulu gitu. Ya, apa kabar nih? Di mana? Masih di Padang atau udah di Jakarta? Masih di Padang, Mbak? Waduh, jauh dong ini. Lama banget nggak ketemu. Jadi gini, dulu aku kenal Yofi pertama kali itu di komunitas kami Sket Sagalnas. Kalau ada yang tahu tuh, lumayan terkenal. Jadi pas dulu sempet lagi suka gambar-gambar, bikin sketsa sekalian belajar. Jadi kadang-kadang mampir ke Galeri Nasional. Nah, di situ ada komunitas namanya kami Sketsa Galnas. Akhirnya kenalan deh dengan Yovia. Iya. Iya, itu. Ya, ini ada ini beberapa orang yang join, temennya Yofi, jangan-jangan kenal. Aziz Siap. Lukis, siapa nih? Bukan, sekali Kan aja kan. sih? Oh, Heeh. gitu. Ya, gimana nih sekarang aktivitasnya apa, Yov? Sekarang masih aktif di Galeri Nasional, di Oh, Kamis jarak jauh Sketsa. nih. Ya, sekarang Heeh. kan lagi online. Yang kemarin aku sempat ikut yang IG live-nya Pak siapa tuh? Yang Pak Bambang sama Pak Elvin ya, Sabtu-Sabtu ngomongin apa tuh? Kadang-kadang mampir ngeliatin. Mereka kan kadang-kadang Heeh. sering IG live itu, inisiasi di sana juga tuh, gimana tuh? Kamu jadi Oh jarak iya, jauh. kelompok 13. Ah iya, nah apa namanya? Kadang-kadang tuh hari Sabtu kalau lagi sempet, kemarin ada kali ya malam ya, mau Oh, ngeliat kemarin. IG live-nya Iya. gitu. Oh, terus jadi karyanya dikirim ke Jakarta atau gimana tuh di kau? Oh enggak, ini kan baru pulang ke Padang, Hmm. bulan awal bulan kemarin lah baru pulang ke Padang. Oh Ini gitu. mau balik lagi ke Jakarta. Oh iya, nah ngomongin tentang apa namanya eh seni desain. Nah, bisa diceritain nggak awal mulanya sebenarnya suka seni itu gimana? Maksudnya suka ngelukis atau suka apa? Terus kenapa gitu? Kalau suka gambar sih sejak kecil ya, biasalah anak-anak suka gambar gitu. Mm-mm. Cuma sukanya itu makin dewasa malah makin suka gitu. Jadi dijadikan hobi gitu, Mbak. Mm-mm. Nah, biasanya Mm. suka gambarnya gambar apa nih? Ekspresionis kah? Atau abstrak kah? Atau apa nih?
Atau oret-oret asal aja? Atau ada transformasi nih, awalnya dulunya suka apa, terus akhirnya bertransformasi menjadi gimana gitu? Kalau dulu karena suka komik Jepang, Mm-mm. sukanya gambar-gambar komik Jepang gitu, Hmm. gambar-gambar manga. Terus lama-lama gambar yang abstrak. Malah dari yang gambar komik Jepang malah jadi abstrak gitu, Mbak. Oh gitu. Iya, aku kan tahu kemarin pas beberapa tahun yang lalu kamu kan sempat ikut pameran bebas batas tuh yang diselenggarakan Kedutaan Inggris atau British Council ya, yang di Galeri Nasional. Nah, itu aku Ya, ngelihat karyamu secara online sih ya. Waktu itu nggak itu apa namanya tentang eh yang belum tenggelam. Itu apa namanya? Gimana ya kalau bisa diceritain? oh, jadi itu em, menggambarkan tentang perasaan aku sih Mbak, emosi aku, keadaan aku. Kan aku didiagnosa bipolar disorder. Nah, jadi ada saat-saat di mana aku tuh benar-benar hampir putus asa. Mm-mm. Dan pada saat itu aku ngerasa udah mau tenggelam gitu Mbak. Mm, Nah, tapi alhamdulillah itu masih ada pertolongan Tuhan. Jadi mm, masih ada eh, ibaratnya udah mau tenggelam, tapi masih ada tempat bergantung gitu loh Mbak. mm, Jadi walaupun keadaan sudah kacau sekali, sudah kayaknya udah nggak mungkin, tapi masih ada harapan untuk terus kita biar nggak tenggelam, untuk terus berenang ke tepian mm. kayak gitu sih Mbak. Oh gitu. Itu proses membuat karyanya berapa lama dan eh idenya gimana? Konsep dulu atau langsung nuangin aja? Terus kira-kira apa aja yang diperluin ya bahan-bahannya gitu? eh Kalau untuk karya yang kemarin ini, eh, jadi aku tuh sering apa ya, dibilang halusinasi juga bukan. Hmm, Cuma kalau misalnya sebelum tidur itu pas mata ketutup, aku sering melihat-lihat gambar gitu, Mbak. hmm, Cuma kan pas buka mata kan dia nggak muncul. kelihatan lagi, jadi nggak Hmm. halusinasi juga sih gitu. Nah, jadi itu salah satu yang aku lukis itu salah satu gambar yang aku lihat pas mata ketutup itu, Mbak. Hmm, Jadi daripada mengganggu, aku tuangkan aja ke dalam lukisan gitu. hmm. Tapi kalau ngelihat secara Kayak keseluruhan, aku ngelihat di kayak dapat IG-mu, wangsit. uh ngelihat di Mungkin IG-mu, Hah? Kenapa kenapa? kayak dapat kayak dapat wangsit kali ya. Oh, iya. Aku lihat secara sekilas ya di IG-mu itu apa namanya karya-karyamu memang kelihatan punya ciri khas ya. Itu gimana tuh nemuinnya? Maksudnya jadi kalau misalnya ngelihat sekilas kali ya, kalau misalnya besok-besok eh Yofi pameran lagi gitu, atau mungkin ikut pameran dengan yang lain, itu kayaknya kalau aku sebagai pengunjung ya, kayaknya tuh bisa ngelihat kalau misalnya pas lagi ngelewat karyanya Yofi gitu ya. Ini Yofi banget nih gitu. Maksudnya gimana tuh bisa eh, sampai dalam tahapan bisa menemukan karakteristik eh ya itu gambarmu seperti itu gitu loh atau itu mengalir aja padanya. Oh, kalau aku sih lebih ke ngalir aja sih, Mbak. Jadi Hmm, gini, kalau aku bikin karya itu, eh, boleh sih kita lihat referensi karya orang-orang lain gitu ya. hmm, Tapi jangan sampai kita benar-benar fotokopi gitu. Jangan hmm, sampai kita benar-benar meniru. Jadi kita hmm, harus
menuangkan versi sayanya kayak gini nih gitu. Hmm, itu Lebih gimana, Pak? ya nggak apa-apa diterusin aja. Lebih ke apa? Lebih ke kayak mencari jati diri sih. Kalau Hmm, aku sih lebih enggak. Jadi jangan apa ya, jangan boleh sih lihat kayak karya orang lain, tapi jangan sampai nyontek gitu ya. meniru 100% gitu. Ya, Harus ada nggak eh, eh pelukis atau sketcher yang menjadi inspirasimu gitu? Jadi dalam berkarya, jadi awalnya mungkin gara-gara karya beliau, jadi gue pengen juga tuh, atau emang dari sananya ya saya emang suka nyoret-nyoret aja gitu, gimana? ada sih namanya Hana Madness. Oh ya ya. Nah, jadi aku awalnya kan lihat cerita dia di hitam putih, terus Mm-mm. penasaran ini kan, terus cari-cari, terus ya dapat semangat juga gitu karena dia sama-sama bipolar juga. Mm-mm. Kemudian dia juga ada berkarya lewat seni juga. Jadi Mm-mm. itu membuat motivasi aku untuk berkarya gitu, Mbak. Iya. Ada Mbak Eti, barusan ngeliat di komen. Tuh. Halo Mbak, lama tidak bertemu. Ya. Terus ini nih, apa namanya, selain yang pameran yang bebas batas itu udah pernah pameran lagi? Atau belum nih? Oh, belum. Belum nih. Oh. Nah, sekarang kesehariannya masih suka coret-coret, bikin sketsa atau lukisan gitu, Yov? Iya, masih saya coret. Seminggu berapa kali biasanya? Atau lagi mood aja? Sebenarnya dijadwalkan sih minimal tiap hari itu ada gitu. Mm-mm. Cuma sekarang lagi banyak liburnya. Oh, ya. Apalagi di sana jangan-jangan rumahnya dekat lokasi pegunungan lagi. Jadi Iya, pengennya hibernasi mulu. Tapi di bukannya bawah justru kaki banyak gunung. banyak ini ya inspirasi jadinya tuh kalau deket dengan alam, Cil. Iya, banyak yang mau digambar. Iya, terus aku juga lihat kamu itu ya suka ngerajut ya. Iya, Itu karyamu juga di IG aku lihat tadi sekilas. iya, Iya, iya. Hmm. udah pernah dijual gitu. Belum sih, Mbak. Kenapa nggak coba? Kayaknya menarik, apalagi nggak tahu ya kalau misalnya eh emang orang-orang yang suka seni ataupun orang luar negeri biasanya suka loh kayak karena kalau craft-craft kayak gitu nggak nyoba apa jual via Instagram atau itu etsy.com gitu. Belum nyoba sih. Ntar dicoba. Nah, itu kalau bikin rajutan prosesnya berapa lama? Oh, kalau rajutan sih harus sabar, Mbak. Itu lama Berhari-hari prosesnya. Ya, atau berhari-hari. jadi kok di ini ya disambung ya? Apa hari ini ya segini dulu ntar besok-besok disambung lagi kayak gitu ya? Ya, disambung-sambung. Karena kalau seharian itu nggak kuat rasanya. Iya, halo juga Mbak Eti, udah lama nggak ketemu nih. Tapi Galnas katanya udah buka lagi loh. Tapi kamu masih di sana ya, di Padang. Terus ini apa namanya? eh nah, dalam berkarya apa sih tantangannya yang menurutmu paling apa ya? Paling agak-agak sulit untuk di apa namanya? Dilewatin gitu dan kalau ada tantangan kayak gitu apa yang kamu lakuin? Kalau aku sih paling sulit tantangannya kalau ini ya, kalau misalnya lagi fase depresi gitu, Mbak. Itu kan Mm-mm. malas ngapa-ngapain, maunya tidur aja gitu kan. Jadi Mm-mm. untuk berkarya itu harus dipaksain gitu, Mbak.
Iya sih ya. Tep- Sebenarnya kadang-kadang gimana ya, kalau aku sendiri ya, misalnya moodnya lagi, ini ada dua sih kalau aku ya. Dalam arti mood lagi bete banget atau mood lagi seneng banget. Nah itu biasanya dua momen yang saling ekstrim itu malah cepet aja gitu. Entah itu nulis atau ngegambar. Kok kamu gimana? Kalau aku, kalau moodnya lagi semangat, itu Hah? bisa semangat karya. Oh, jadi Tapi terus-terusan kalau gitu, nggak berhenti sampai capek. iya, Hmm, ya karena kadang. ada aja ide buat karyanya itu langsung berdatangan aja gitu, Mbak. Ya, ya. Oke, oke. Terus nih, selain ini lukisannya medianya apa ya umumnya yang kamu Medianya buat? biasanya kayak cat air, Hah? pakai cat air. Oh, Cat cat air, air. Bukan kanvas. bukan di kertas. Tapi kalau misalnya besok-besok ada yang minat gitu, pengen minta dibuatin kanvas juga bisa ya kan? Siapa tahu kadang-kadang buat di apa namanya, ditaruh di ruang tamu lah atau dibuat properti interior gitu, bisa juga. Boleh, boleh. Kalau misalnya ada yang Bisa. request kanvas. Oh. Iya nih aturannya ada. Kayaknya dulu ada IG khusus karyamu deh. Kok aku cuma ngeliat yang di ini ya, di IG pribadi. Ada nggak sih yang IG khusus karyamu? Masih ada nggak? Oh, udah dihapus yang itu. Oh, pantesan. Perasaan pas kapan tuh dulu ada yang khusus. Apa namanya? Jadi biar kalau misalnya orang mau lihat, selain di IG pribadi, ya bisa lihat di itu, di IG khusus. Nah, ada rencana nggak? Apa namanya? Sharing session? Oh, bukan. Ada rencana nggak? Apa namanya? Selain dalam bentuk lukisan di kanvas sama di mana tuh namanya? Art paper paling ya. Dipindahkan dalam medium lain. Maksudnya mungkin dalam bentuk pouch atau ya sekalian di apa namanya dijual gitu jadi bisa untuk pemasukanmu juga gitu. Udah ada sih pikiran ke sana, cuma belum di ini aja, dipraktekin aja. Oh gitu. Iya ini teman-teman yang ngikutin dari awal kalau ada pertanyaan boleh lo silakan ya ketik di kolom chat. Mumpung lagi bisa ngobrol sama Yofi nih. Apa Iya. namanya kalau belum tahu karyanya bisa lihat di IG-nya. Jadi ciri khasnya seperti itu. Jadi Yofi ini suka bikin lukisan, apa namanya cat air sama kanvas ya kebanyakan walaupun sketch juga. Nah, terus abis itu suka ngerajut juga gitu. Terus apa namanya sekarang jadi kesibukannya apa aja, Yov? Kesibukannya masih coret-coret, Hmm? ngasuh ponakan, Hmm? masih banyak coret-coretnya. Mau dirutinkan coret-coretnya, Mbak. Tiap hari ya adalah gitu. Hmm. Terus teman-temanmu ada yang tertarik sama karyamu atau memberikan masukan terhadap karya-karya yang udah kamu hasilkan nggak? Ada masukannya, cuma ya kadang kan aku gambarnya abstrak gitu kan. Mm-mm. Terus dia eh, apa ya, malah komen, ini gambar apaan sih, nggak jelas katanya gitu. Oh, mungkin ini ya kalau misalnya aku boleh memberikan masukan, jadi setiap kamu nge-share gambarmu di deskripsi, kalau misalnya di apa namanya nih IG, di deskripsi atau captionnya dijelasin konsepnya. Atau Oh enggak kalau iya. misalnya iya, jadi orang tahu, oh ini maksudnya apa gitu. Atau enggak sesekali,
Kamu bisa IG live kayak sekarang ini. Jadi bikin sendiri aja IG live. Nah, tunjukin karyamu, terus abis itu jelasin itu karyanya tentang apa, terus misalnya itu dibuatnya hari ini ya atau kemarin. Nah, sekalian juga mungkin teknisnya dikit juga ya diinfokan lah, maksudnya dibuat dari apa namanya tuh material apa, terus apa namanya cara buatnya gimana. Kadang-kadang tuh kita pengen tahu kalau misalnya di digital kan kayak sekarang kadang-kadang kalau aku nge-sketch lagi pengen nge-sketch bisa ngerekam ya, direkam kayak sketsa-sketsa saya digital. Tapi kalau yang manual kayak gitu ya memang harus apa namanya agak modal dikit sih, mungkin pakai HP atau pakai eh, kamera ya direkamin gitu. Apa namanya proses buatnya kayaknya lebih seru tuh kalau misalnya tahu cara proses behind the scene karyamu, menurutku ya. Masukan dikit. Jadi ikutan memberikan masukan. Iya, nggak apa-apa. Bagus, bagus. Nah, ada niat atau minat kolaborasi nggak? Dalam berkarya ataupun dalam hal lainnya? Ada. Pengen lah kolaborasi sama seniman-seniman yang udah yang Udah pernah? Atau udah janjian udah pernah lagi? Udah? belum. Oh belum. Kirain mana ya, boleh ntar besok-besok kita kolaps. Tapi jarak jauh ya kalau kamu masih di sana. Di mana namanya? Iya. Tapi nyambung nggak ya styleku sama stylemu? Takutnya nggak nyambung. Kita lihat aja ntar. Terus abis itu ini, apalagi tadi yang mau tanya ya? Oh iya, ada nggak seniman atau eh aduh, sesosok tokoh yang ingin banget kamu temuin atau dipertemukan gitu? Maksudnya ngefans apa ya, Hana atau siapa gitu? Kalau Mbak Hana udah ketemu sih Mbak. Udah, tinggal nunggu Udah. collab saya. Kalau misalnya yang lain siapa? Ada lagi nggak yang menginspirasi? Siapa ya? Hmm, belum sih, Atau ntar belum? dicari. Belum. Belum. Nah, sekarang aku pengen tahu, bisa nggak diceritain dikit menurutmu itu apa namanya? Aku kan tadi sempat ngobrol sama kamu sebelum kita online. Iya, kamu bilang iya apa bagiku uh, seni itu sebagai art terapi. Nah, seperti apa sih menurutmu uh, seni itu bisa jadi sebagai media art terapi? Yang kamu kan emang udah jalaninnya gitu. Jadi aku nggak nanya ke pakar-pakar psikolog ini, tapi emang yang udah ngejalaninnya gitu. Gimana menurutmu? Jadi gini, awalnya kan eh, aku belum tahu itu art terapi. Jadi Mm-mm. dari pas aku ke psikolog itu Mm-mm. kakakku yang ngasih tahu kalau kerja aku itu seharian cuma menggambar, lukis. Nah, Mm-mm. dari psikolog dia bilang, oh melukis itu bisa jadi art terapi. Dan art terapi itu apa? Ternyata seni itu bisa jadikan terapi Mm-mm. untuk kesehatan mental. Mm-mm. Karena di warna-warna yang dituangkan itu ternyata itu mengarah pada emosi tertentu. Misalnya kalau warna yang Mm-mm. cerah-cerah itu lebih ke emosi yang senang, gembira, yang positif lah. Jadi Sedangkan mudah dianalisa juga warna ya mereka analisa, yang emang ngerti sedangkan warna yang dalam bidang tersebut ya. eh, Hmm. iya, warna yang lebih gelap itu cenderung pada emosi yang sedih, yang Hmm. turun gitu. Kalau hitam putih Nah, gimana tuh? Lagi ada ini nih, apa? Challenge in Oktober ikutan nggak? Nggak ya? Sebulan ini enggak. kan lagi. Kalau hitam putih apa tuh? Keras atau kontras? Eh, Justru waktu itu aku disuruhnya yang pakai warna, Mbak. Oh gitu. Bukan hitam Biar putih. oh biar
ketahuan ininya ya, feelsnya ya. Ya, biar ketahuan moodnya gitu. Hmm. Tapi emang sih iya ya karyamu yang aku lihat sekilas di IG konsisten baik itu bentuk maupun warna gitu. Hmm. Yep. Nah, ada nggak mimpi apa nih yang ingin dicapai ke depannya? Kalau misalnya ada, share dong apa tuh kira-kira? Mimpinya pengen pameran di luar negeri. Hah? Entah itu bikin Ikut pameran. usaha atau apa. Kamu kemarin kan kita chat dari kapan ya? Dari zaman gue belum bikin itu, nice artwork. Udah mau kolaps bikin kartu pos kagak jadi sampai sekarang. Oh, Alah. Nah itu mungkin itu bisa jadi maksudnya contohnya kayak gitu. Nah ada nggak menurut apa yang lainnya gitu? itu sih ya masih ada rencana untuk karyanya dibikin produk lah gitu. Produk apa Hmm, aja sih? Misal mau uh, baju kek uh, atau tag atau mug mungkin. hmm, Tapi masih hmm, ini sih eh ya masih planning-planning lah. ya nggak apa-apa, Masih di mimpi dulu aja. Mimpi kan masih gratis kan. Nanti siapa tahu iya. walau-walau kan terimplementasi apa namanya suatu hari Iya. kelak. Iya. Hmm, uh, apalagi ya? Oh iya, setelah selama ini ya menjalani kayak gitu, pernah ada masa di mana up and down-nya seperti gitu nggak? Ada lebih ke eh, sekarang sih sudah cukup stabil ya Mbak ya Hmm. emosi aku. Kalau dulu itu emang sering moodnya itu kan naik turun. Hmm. Eh, kadang banget, kadang Mm-mm. sedih Ya. banget. Gitu. Mm-mm. Nah, itu sih yang apa eh, jadi tantangan juga dalam membuat karya gitu. Kalau Hmm. kalau lagi semangat sih bikin karyanya enak gitu, banyak ide gitu. Tapi kalau Hmm. lagi eh, ini lagi sedih banget gitu, moodnya turun, itu membuat karya jadi suatu tantangan gitu. Dan bahkan Hmm. kayak yang aku bilang tadi, warnanya pun cenderung ke warna yang gelap-gelap jadinya karena lagi sedih gitu. Tapi emang itu ciri khas kamu sih ya. Iya. Kalau misalnya aku sempat bilang kali kalau ada pameran, tiba-tiba nih pamerannya dari apa beberapa orang lah, nggak cuma kamu. Pas ngelewat karya kamu, kayaknya tuh langsung ngeh gitu. Ini pasti karyanya si siapa namanya si Yofi deh. Abis ya itu udah ada ciri khas bentuk sama kalau menurutku ya nggak tahu kalau menurut yang lain ciri khas bentuk sama warna sih gitu. Nggak minat nyoba-nyoba ikut pameran lagi Ada sih atau rencana kali mau ikut, ada yang terdekat atau udah ada infonya atau masih nyari-nyari nih? masih nyari-nyari. Hmm, oke. Okay. Apa lagi? Oh ya. Nah, ini udah jam berapa? Tunggu aku cek dulu. Biasanya maksimal jam 9 malam. Nah, tiga kata yang mencerminkan kamu banget apa nih? Kalau misalnya boleh di-share. Contoh, misal aku ya, kreatif, inovatif, terus pembelajar, contoh gitu. Kalau misalnya kamu bisa apa tuh? Jadi tiga kata yang kamu banget lah gitu. Unik, Mm -mm, beda, mm -mm. spesial. Dah tiga. Wah, keren tuh. Keren tuh yang paling terakhir baru. Terus ini tiga kata yang mencerminkan Indonesia. Maksudnya kalau kamu dengar kata Indonesia, tiga kata itu yang
tiba-tiba muncul dalam apa namanya top of mind atau dalam pikiran kamu gitu? eh ramah, Mm-mm. santai, Ya, hebat. Ya itu, oke. 3. Yep. Oke deh. Nah, sekarang ini aku lihat ada yang nontonin beberapa orang. Ada enggak nih teman-teman yang ingin nanya-nanya sama Yofi? Ayo dong, tinggal diketik di kolom chat atau mau mantengin aja. Silakan. Atau aku lagi yang nanya. Atau Yofi nih ada yang mau ditanyakan balik atau yang mau di-share? Tanya Mbak Mei deh. Apa tuh? Mbak Mei, kesibukannya sekarang? Hah? Kenapa? Kesibukannya? Putus-putus kenapa? Apa? Kesibukannya? Kes- Ya, kesibukannya. Oh, aku sekarang freelance di salah satu law firm syariah. Nah, kalau di searching di mana nih namanya Instagram bisa di legal syariah. Kalau nama law firmnya itu Dewan Syam Partner itu jadi kayak apa ya? Konsultan hukum sama lawyer di bidang syariah itu. Itu kalau misalnya freelance sih di situ ngurusin desain sama promosinya. Nah, selain itu ya kayak gini kadang-kadang ngadain apa namanya nih ngobrol dadakan. Ini udah yang episode ke-17 tapi karena namanya konsepnya ngobrol dadakan jadi apa namanya konsepnya dadakan kayak tadi. Terus abis itu juga Dadakan banget. waktunya nggak bisa waktunya ngacak jadi nggak nentuin tiap hari Sabtu tiap hari Minggu kayak gitu terus abis itu ngapain lagi ya ya itu kalau lihat di IG kadang-kadang coret-coret terus sama nulis ya nulis jadi ya kalau mungkin agak beda sama kamu ya aku selain nyoret-nyoret kadang-kadang nulis juga jadi bener sih yang kamu bilang kalau misalnya healing juga bisa melalui art terapi nah tapi bagiku kalau aku pribadi selain melalui apa namanya uh, art atau seni atau karya karya maksudnya karya ini karya seni ya itu juga bisa melalui tulisan gitu jadi gue tanya kadang-kadang kan ada orang yang bilang wah pokoknya lebih penting lebih apa gambar uh, apa namanya mencerminkan 1.000 kata gitu kan atau kebalikannya lebih bagus apa namanya tulisan dibanding bukan lebih bagus lebih efektif nulis dibandingin gambar ya bagiku sih tergantung orangnya ya tapi ada juga yang suka dua-duanya nah kebetulan aku ya apa namanya uh, ganti-gantian aja kadang-kadang maksudnya makanya ini sih rencana nih doain aja insya Allah targetnya sih 2022 ya tahun depan mau nyoba bikin satu buku tapi jadi satu bukunya itu gabungan antara tulisan sama gambar jadi contohnya sebelah kirinya misalnya puisi atau tulisan apa gitu ya tentang cerpen atau apa sebelah kanannya ilustrasiku kayak gitu kali Wah, kolaps bagus. tapi ya itu bener emang butuh konsistensi sih sama kan jaga mood ya sama aja di mana mana jaga mood terus ya udah ya kayak tadi kamu tanya itu gimana apa kaos atau karyanya dijual atau gimana segala macam yang bagus atau enggak ya gitu kadang-kadang kalau lagi sibuk di kerjaan itu divakumin dulu atau misalnya lagi sibuk di mana namanya berkarya buat fokus ada yang ya itulah skala prioritas sih kayak gitu nah terus kemarin-kemarin sih sempet adain knowledge sharing kayak gitu jadi apa kayak mirip-mirip gini transfer ilmu ngajak beberapa teman bagi-bagi pengalaman sama ilmu juga. Nah, insya Allah nih November kalau yang di komunitas bukuku insya Allah mau ngadain knowledge sharing tapi terkait dengan buku karena kan dulu pas 2020 sempat
ngadain, bukan ngadain, menginisiasi komunitas terkait dengan buku. Jadi bukan jualan buku baru, tapi lebih ke kayak ini sih, apa namanya, misinya itu apa namanya, bukan memberikan, biar buku tepat di orang yang tepat. Maksudnya kalau misalnya ada yang ingin berbagi buku sesuai dengan orang yang menerimanya sesuai gitu, terus ada yang mau jual atau ada yang mau beli atau mau yang lelang kayak gitu. Nah itu tahun kemarin tuh bikin nyoba, karena sempet juga ngalamin ada buku-buku di rumah, terus apa namanya, lemari kena air, dibandingin besok-besoknya buku itu pada hancur. Akhirnya aku mikir ya itu, coba diputer gitu. Nah diputernya terus akhirnya inisiasinya bikin komunitas buku-buku itu. Nah November ini insya Allah 1 tahunnya kayak gitu, makanya mau ngadain event knowledge sharing. Terus paling yang kalau kerjaan kantor mau ada knowledge sharing juga insya Allah bulan November di minggu kedua, tapi tentang hukum ekonomi syariah, karena kan bidangnya mereka itu, aku cuma ngebantuin desain sama apa namanya promonya doang gitu, sama bantu-bantu dikit lah knowledge sharing ntar. Terus habis itu apalagi ya, oh kalau sempat ya ayah kan juga filatelis, terus mungkin kita mau ngadain knowledge sharing tentang perangko, tapi ntar belum tahu tanggalnya kapan. Paling itu sih, selain cara-cara sama nulis-nulis, kerja apa namanya, kesibukannya gitu, biar energinya tersalurkan. Jadi sibuk ya, padahal nggak sibuk-sibuk amat sebenarnya, cuma kelihatannya kayak gitu gitu. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Ini jam berapa ya? Gimana Ya teman-teman yang coret-coretnya, lain Mbak? apa? Ah, kenapa? Coret-coretnya gimana? Coret-coretnya. Itu cara-cara digital itu aku lagi ikutan itu, in Oktober. Kok kamu Ya. lihat IG ini nih, apa namanya, IG ku yang personal ini, dari tanggal 1 kemarin, walaupun beberapa hari itu ada yang ini ya, para apa namanya kalau misalnya rapel istilahnya, tak rapel atur aja kan, 1 hari satu tuh, in Oktober, tiap hari ada temanya gitu. Tapi kadang-kadang nggak sempet atau apa tak rapel. Tujuannya cuma buat terdokumentasi aja, bukan apa namanya, ngeramein aja sama ngelatih skill coret-coretnya kayak gitu, bukan untuk ikut banget-banget harus kepilih gitu kan. Kan biasanya kan itu di Ink Oktober itu kan ada feature-featurenya gitu, buat yang apa namanya, karya-karya yang bagus kayak gitu. Gitu gitu Yofi. Kemarin-kemarin sempat jadi dosen berapa lama ya? Cuma kalau ininya ngajarnya cuma sehari, habis itu resign. Tapi sebelum-sebelumnya sempat involve-nya ya lumayan 5 bulan sih. Gitu. Gitu deh. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau tanyain? Ini kayaknya gue udah apa ngap-ngap nggak tahu tadi apa agak-agak sakit dada gitu deh. Maka besok baru mau kontrol ya gitulah. Oke, kalau nggak ada mungkin mau disudahi ya. Nih teman-teman masih ada yang mau bertanya? Masih ada Yofi sekarang di sini. Jarang-jarang nih dari Padang lagi IG live-nya. Ada yang mau Iya, ditanyakan? Coba di kolom chatnya Yofi ada nggak yang nanya? nggak ada nih. Oh nggak ada ya. Nggak Ini ada nanti insya Allah ingin di aja. ini ya, di apa, mungkin karena dadakan juga, kita dadakannya parah banget. Ntar ini kan insya Allah ada ininya, ada rekamannya IG TV-nya. Nah ntar kalau teman-teman yang nonton rekamannya misalnya punya pertanyaan, bisa di mana namanya, di komennya, atau langsung aja ntar kontak ke Yofi ya, ntar aku mention di situ apa namanya, IG-nya Yofi. Gitu aja untuk malam Boleh. ini kali kita sudahi ya. Makasih banyak nih Yofi udah bersedia meluangkan waktunya Iya, untuk sharing-sharing. sama-sama. Ditunggu Iya, kalau ke Jakarta ntar insya Allah ketemuan. Udah boleh. vaksin ya? Udah. Aku aku belum habis kan, kemarin sempat kena
COVID. Jadi kan harus waktu Oh, itu harus nunggu 2 bulan. Nah, insya Allah November ini baru gitu, baru bisa kemana-mana setelah itu. Galeri Nasional harus pakai itu juga kan kayaknya ya. Terus pakai aplikasi juga kali ya. Kalau nggak salah ya pemain ke sana ya. Apa namanya? Peduli Lindungi ya, kalau nggak salah ya. Gitu. kemana? Ke Galeri Nasional harus pakai aplikasi juga nggak? Oh, belum tahu, Kan belum pernah nih ke belum ya, galeri. belum lagi ya. Ya kemarin baru Ya. dibuka lagi kalau nggak salah deh. Gitu. Ya udah, eh, kita sudahi kalau gitu ya. Makasih banyak udah bersedia meluangkan waktunya. Teman-teman juga yang udah mantengin sampai jam segini, makasih banyak. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf lagi nggak bisa on cam. Ngajak tadi agak ngos-ngosan ngobrol ngomongnya. Ya udah gitu aja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup ya. Ya. Ya, assalamualaikum.